Wa imma lil unsi bihi biwujudil halawah fihi, dan ada kalanya dia terhenti itu karena senang dengan kedudukan itu, dengan ada kelezatan padanya. Tadi dia sudah merasa lezat duduk di situ, dia sudah merasa nikmat kalau berzikir, dia kalau sudah merasa tenang kalau menuntut ilmu, dia sudah merasa nyaman dengan bersalawat. Jadi cukup dah sini aja, ada perlu lagi ke tingkatan-tingkatan yang lain. Padahal untuk orang-orang dahulu ini sudah merupakan ini kedudukan yang paling rendah. Tapi untuk ukuran sekarang, kalau ada manusia seperti ini sudah hebat ini. Ini sudah hebat, sudah langka. Orang yang nyaman baca Quran, orang yang nyaman berzikir, orang yang nyaman baca salawat, orang yang tidak ada dendam dalam hatinya, orang yang tidak ada apalagi dengki dalam hatinya, orang yang tidak ada menyimpan kejahatan kepada orang lain. Ini sudah hebat kalau ada zaman sekarang ini. Ini sudah langka. Padahal di zaman dahulu ini merupakan tingkatan pertama, hanya kelas 1. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa imma lil qana'ah bihi, dan ada kalanya bahwa dia sudah merasa puas dengan demikian. Sudah merasa puas dengan duduk di makam Nurul Islam, dengan duduk di makam Tauhid Af'al. Dia sudah merasa puas. Lianna man tahaqqaqa fi hadzal maqam lahul ma'unatu minallahi subhanahu wa ta'ala, karena orang yang benar-benar sudah duduk di makam Tauhid Af'al, di makam Nurul Islam, baginya itu sudah dapat ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu, orang sudah berma'unah, orang sudah dapat ma'unah Allah. Contohnya ma'unah itu misalnya kan nasri ala a'da'i, seperti dia ditolong Allah menghadapi musuh-musuhnya. Bila ada orang mahiri'inya garing orangnya, ada orang yang bati'inya kecelakaan orangnya, itu sudah dapat ma'unah. Orang seperti ini sudah dapat ma'unah dari Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu, sudah merasa cukup dengan demikian itu. Wa iqbalin nas alaih, berdatangannya manusia kepadanya. Wastijabatid da'awat, dan doa-doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Nah, dia sudah merasa puas dengan itu. Padahal ini hanya duduknya di tingkat pertama, di makam Tauhid Af'al, makam di mana dia menyaksikan tidak ada sesuatu yang ada melainkan itu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang puas duduk di sini ini kena akibatnya bisa jadi pananambaan kena. Jadi panambaan kena nih. Orang minta banyu kabul, orang minta doa akan apa kabul. Ini sudah senang dengan itu. Sudah kada memikirkan lagi hendak naik tingkatan, naik derajat di sisi Allah. Dia sudah puas di situ. Padahal itu hanya makam Tauhid Af'al. Wa imma li'adami syaikhin mursyidin, ada kalanya dia terhenti di situ karena tidak adanya guru yang membimbing dia. Nah, ini padahal hendak aja lagi naik ke atas lagi, cuma kada ada orang yang membimbing dia, kada ada orang yang bisa mengarahkan dia untuk bisa naik ke makam tauhid sifat dan seterusnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini merupakan cobaan pertama bagi orang yang duduk di sini, orang yang duduk di makam Tauhid Af'al ini, orang yang sudah merasa nyaman berzikir tadi, yang sudah hatinya bersih dari dendam, dengki dan sebagainya, itu cobaan pertama yang diberikan Allah kepadanya. Ya, kena kabul doa, ditolong atas orang-orang yang memusuhinya, sehingga dia sudah merasa nyaman di situ dan terhenti sampai di situ. Kada ada lagi ingin himmah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, waqad taqiful qulub bi maqami nuril iman aw maqami tauhidis sifat, fala tartaqi ila maqami nuril ihsan aw maqami tauhidiz zat.
Dan terkadang hati itu terhenti di makam nur iman atau makam tauhid sifat. Nah, ini sudah naik tadi. Asalnya inya di makam nur Islam, asalnya dia di mantap di tauhid af'al, sekarang dia sudah naik. Nah, dia kada peduli orang datangan kepadanya, dia tidak peduli doanya kabul, dia kada peduli segala macam maunah yang diberikan Allah, dia kada peduli. Dia tetap hendak naik ke tingkatan di atas, naik ke atas ke makam nurul iman, naik dia ke atas ke makam tauhid sifat, sehingga dia bukan hanya lagi menyaksikan fi'il Allah, tetapi bila dia melihat sesuatu, dia melihat bahwa itu sesuatu adalah merupakan kudrat, iradat, ilmu dan hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih mantap lagi. Kalau dulu melihat apa, mendengar apa, itu fi'il Allah. Ini sudah naik. Melihat batu, itu batu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya itu batu menunjukkan Allah itu kudrat, Allah itu punya iradat, Allah itu punya ilmu, hayat dan sebagainya. Maulah ada batu, kalau ada kudrat Allah, kalau ada iradatnya, kalau ada ilmunya, kalau ada hayatnya. Nah, jadi ini orang sudah naik tingkatannya nih, sudah naik. Nah, terkadang hatinya terhenti di situ. Dia tidak akan naik lagi ke makam yang lebih tinggi, makam nuril ihsan atau makam tauhid bizzat. Nah, dia kada sampai ke makam tauhid bizzat. Ini pun kalaunya ada sangat langka manusianya. Kalau zaman dahulu masih banyak saja orang-orang yang duduk seperti ini, yang makam tauhid sifat. Kalau wah ini tinggal, kalau sekarang ya tinggal banyak buku-bukunya. Nah, sekarang hanya banyak kisah-kisahnya, hanya banyak karangan-karangannya. Kalau dulu memang banyak manusianya yang duduk di makam ini, yang duduk di kelas ini. Mereka sudah sampai ke tauhid sifat, sampai kepada makam nurul iman ini. Fala tartaqi ila maqami nurul ihsan atau maqami tauhid bizzat. Dia tidak naik ke makam nurul ihsan atau makam tauhid zat. Wadhalik, yang demikian itu sebabnya sama seperti di atas tadi, imma li dha'fil himmah anit tarakki. Himmahnya sudah lemah. Himmahnya sudah lemah. Keinginannya sudah kada ada lagi untuk naik. Nah, sehingga dia terhenti di situ. Ini sudah orang wali ngarannya nih. Ini wali sudah ini. Sudah derajat wali. Orang yang sudah mantap duduk di tauhid sifat itu sudah orang wali. Karena wali itu pun ada makam-makamnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, orang yang sudah mantap di tauhid sifat, nah itu sudah termasuk golongan kekasih Allah. Nah, dia sudah merasa cukup di situ. Sebabnya kenapa dia tidak mau lagi naik ke atas, karena sudah lemah keinginannya. Wa imma li ru'yati annahu al-ghayah allati laysa syai'un wara'aha. Ada kalanya dia melihat bahwa itu merupakan puncak yang sudah tidak ada lagi di belakangnya. Wa imma lil unsi bi wujudil halawah fihi. Ada kalanya dia terhenti itu karena sudah senang dengan adanya halawah, adanya kemanisan ibadah batin, kelezatan ibadah batin yang dirasakannya. Wa imma lil qana'ah bihi. Ada kalanya pula dia terhenti itu karena dia sudah merasa puas dengan demikian. Li'anna man tahaqqaqa bihadzal maqam. Kemudian karena orang yang sudah mantap duduk di makam tauhid sifat ini, lahul karamah minallah subhanahu wa ta'ala. Dia sudah punya karamat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sudah berkaramat nih. Sudah berkaramat. Misalnya, nah, orang ini katayil makan waz zaman. Orang ini sudah diberi Allah karamat, misal melipat tempat dan masa. Melipat tempat. Orang ke Makkah musimnya 10 jam, ini mungkin hitungan detik sudah sampai ke sana. Orang yang baca Quran itu paling bisa misalnya sehatam sehari, ini 3 jam sudah hatam Quran. Nah, sudah dilipat Allah kepadanya itu masa, dilipat Allah kepadanya tempat. Hendak kemana inya pergi, hitungan detik sampai ke sana. Nah, itu dia sudah merasa nyaman dengan itu.
sudah merasa cukup dengan itu, sehingga tidak ada keinginan lagi untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu nurul tauhid bizzat tadi, tauhid bizzat atau nurul ihsan. Ini sudah merasa cukup di nurul iman, sudah merasa cukup di tauhid sifat, karena sudah ibadah zahirnya sudah lezat, ibadah batinnya sudah lezat. Apalagi ibadah zahir sudah lezat, ibadah batin sudah lezat, hendak kemananya pergi, hitungan detik sampai ke sana.